Halo semua, apa kabarnya nih? Semoga dalam keadaan sehat ya. Kamu tau gak sih tanaman apa yang banyak uangnya? Nah, nggak tahu kan jawabannya? Aku kasih tahu ya, jawabannya itu sarikaya. Garing ya? Iya nih, aku nggak jago ngelawak. Tapi kalau bikin kamu tahu tentang pemanfaatan tanaman obat yang digunakan oleh penyehat tradisional untuk mengatasi diare di Sulawesi Selatan, aku jagonya. Jadi, simak videonya sampai akhir ya. Nah, sebelum kita jalan-jalan ke Sulawesi Selatan, kira-kira kalian pernah gak sih minum wedang jahe pas lagi ke puncak atau lagi hujan? Atau kalau gak enak badan, kalian pernah gak sih beli terima angin kemasan biar fit? Atau minum jamu kunyit asam pas lagi sakit pas datang bulan? Nah, pasti beberapa dari kamu pernah deh ngalaminnya. Kira-kira apa ya hubungannya contoh dari yang tadi udah aku sebutin sama makna dari video ini? Tahukah kamu, tanaman obat tradisional merupakan spesies tumbuhan yang diketahui atau dipercaya memiliki khasiat dan telah digunakan sebagai bahan baku obat tradisional. Tumbuhan tradisional ini juga merupakan pemanfaatan keanekaragaman hayati yang ada di sekitar kita, baik tumbuhan yang dibudidayakan ataupun tumbuhan liar. Sejak nenek moyang, tumbuhan sudah digunakan sebagai obat tradisional. Perlu diingat bahwa biaya pengobatan yang tidak dapat dijangkau oleh semua orang, maka tumbuhan tradisional merupakan salah satu alternatif yang terjangkau bagi masyarakat. Pemanfaatan obat tradisional ini memerlukan pengetahuan dan keterampilan yang berasal dari kearifan lokal dalam memanfaatkan sumber daya alam untuk pencegahan dan mengatasi penyakit. Sejak dahulu, penyakit merupakan penyebab utama kematian dalam populasi. Meskipun saat ini telah ada kemajuan pesat ilmu pengetahuan di bidang kedokteran, penyakit tetap menjadi ancaman serius terhadap kesehatan masyarakat di negara maju dan negara berkembang. Diare merupakan salah satu penyakit yang sangat umum dan banyak diderita oleh masyarakat di negara berkembang. Diare adalah gangguan buang air besar yang ditandai dengan BAB lebih dari 3 kali sehari dengan konsistensi tinja cair, dapat disertai dengan darah dan atau lendir. Agak kareba teman-teman, sekarang kamu berada di Sulawesi Selatan yang jika dilihat pada peta, kamu sedang berada di bagian kaki huruf K yaitu Sulawesi Selatan. Jadi, Provinsi Sulawesi Selatan ini terdiri dari 3 kota dan 21 kabupaten. Di Sulawesi Selatan juga ada beberapa suku atau etnis yang terkenal. Nah, ini merupakan masing-masing letak daerah etnis yang ada di Sulawesi Selatan. Oh iya teman-teman, sembari melihat letak-letak daerah etnis yang ada di Sulawesi Selatan, saya akan menjelaskan mengenai letak Sulawesi Selatan. Jadi, Provinsi Sulawesi Selatan ini terletak di 0 derajat 12 menit sampai 8 derajat lintang selatan dan 116 derajat 48 menit sampai 122 derajat 36 menit bujur timur. Provinsi ini berbatasan dengan Sulawesi Tengah dan Sulawesi Barat di bagian utara, Teluk Bone dan Sulawesi Tenggara di bagian timur, Selat Makassar di bagian barat, dan Laut Flores di bagian selatan. Sulawesi Selatan adalah provinsi di Indonesia yang terletak di bagian selatan Pulau Sulawesi. Pusat pemerintahan atau ibu kota provinsi berada di Kota Makassar.
Sulawesi Selatan. Halo teman-teman semua, nah berikut tanaman obat tradisional yang dipercaya mampu mengobati diare di daerah Sulawesi Selatan. Disimak baik-baik ya. Psidium guava atau sering kita kenal dengan jambu biji atau bahasa Manadonya jambu borong dan jambu paratukala merupakan salah satu buah yang memiliki kalori yang rendah, tinggi serat, dan mengandung beberapa vitamin. Pada pemanfaatannya, bagian yang digunakan ialah pada daun dari jambu biji tersebut karena memiliki kandungan seperti tanin, triterpenoid, flavonoid, saponin yang memiliki efek antimikroba. Tanin memiliki mekanisme sebagai antibakteri dengan cara mengkerutkan membran sel inaktivasi enzim dan dinding sel. Senyawa flavonoid dapat menyebabkan kerusakan sel bakteri dan denaturasi protein yang dapat membuat pertumbuhan bakteri terhambat. Adapun cara mengolahnya yaitu dengan merebus di dalam air mendidih, kemudian hasil rebusannya disaring atau diminum secara rutin. Tapi dari beberapa info juga bisa dikonsumsi secara langsung. Tanaman obat rimpang kunyit kurkuma longa saat ini mampu menjaga kesehatan secara alami karena berperan juga sebagai penambah nafsu makan, obat luka, gatal-gatal, anti diare, antibakteri karena mengandung senyawa alkaloid, flavonoid, dan juga tanin. Metode ekstraksi yang digunakan pada senyawa rimpang lebih efektif diekstraksi menggunakan suhu yang tinggi dengan penyairan berkesinambungan menggunakan pelarut yang mudah menguap dan merupakan cara yang sangat efektif dan efisien. Di sini pelarut yang digunakan yaitu ekstrak etanol. Etanol digunakan karena persentase air sebanyak 4% dan juga mengurangi kontaminasi atau pertumbuhan mikroorganisme dalam ekstrak. Selain itu juga dapat menghasilkan jumlah bahan aktif yang optimal di mana bahan pengotor hanya dalam skala kecil turut dalam cairan ekstrak. Mangga atau Mangifera sp, kulit batang mangga digunakan untuk mengobati diare di Zimbabwe. Ekstrak air dan metanol kulit batang Mangifera indica atau mangga mengandung tanin, saponin, sterol, glikosida jantung, flavonoid, dan alkaloid. Ekstrak metanol kulit batang mangga atau Mangifera indica menunjukkan aktivitas antimikroba yang lebih kuat daripada ekstrak air sebagai agen terapeutik untuk pengobatan diare. Temu putih atau kunyit putih dengan nama latin Curcuma zedoria merupakan rimpang secara tradisional digunakan untuk mengobati diare di daerah Banyumas. Konstituen fitokimia rimpang Curcuma zedoria ini mengandung tanin, flavonoid, saponin, alkaloid, dan steroid. Ekstrak etanol dari Curcuma zedoria memiliki anti-efek diare dengan menghambat minyak jarak yang menginduksi diare pada mencit dengan mekanisme antisekresi. Mekanisme ini menghambat stimulasi sekresi yang melepaskan prostaglandin. Temulawak atau Curcuma xanthorrhiza merupakan tumbuhan yang dimanfaatkan sebagai anti diare secara tradisional dan digunakan oleh masyarakat Kunto Darussalam untuk mengobati diare. Kandungan fitokimia dari temulawak ini yaitu ada alkaloid, flavonoid, fenolik, saponin, triterpenoid, dan glikosida. Zat aktif yang berperan sebagai antibakteri adalah kurkumin dan minyak astiri. Ekstrak etanol dari Curcuma xanthorrhiza yaitu memiliki daya hambat terhadap bakteri Staphylococcus aureus dan Escherichia coli pada semua konsentrasi uji. Syzygium camini. Camini ini secara tradisional digunakan untuk mengatasi diare di Pakistan. Nah, ekstrak metanol camini ini mengandung tanin, flavonoid, alkaloid, fenol, saponin, dan steroid. Camini ini menunjukkan aktivitas daya hambat terhadap bakteri E. coli. Di sini ada Anacardium occidental atau biasa disebut dengan jambu mete. Daun, batang, dan ekstrak kulit kayu Anacardium occidental digunakan secara luas untuk perawatan diare dan disentri. Nah,
Ekstrak air dan etanol kulit batang Anacardium occidental ini mengandung tanin, polifenol total, alkaloid, saponin, dan oksalat. Heteropolisakarida kompleks yang diekstrak dari eksudat Anacardium occidental ini memiliki aktivitas anti-diare pada model diare akut, inflamasi, serta sekresi. Ekstrak air kulit batang Anacardium occidental ini merangsang penyerapan natrium dan air pada usus kelinci sehingga mudah untuk pengobatan diare. Nah, biji Anacardium occidental ini memiliki sifat anti-diare dengan menghambat hipersekresi enteropolin gastrointestinal serta motilitas gastrointestinal. Nah, teman-teman, pasti kalian penasaran kan? Bagaimana sih cara mengolah tanaman jambu biji ini agar dapat dijadikan sebagai obat untuk penyakit diare? Sedikit teori ya teman-teman. Jadi, tumbuhan yang dapat dijadikan sebagai obat anti diare yaitu yang mengandung metabolit sekunder yang terdiri dari flavonoid, tanin, alkaloid, minyak astiri, dan beberapa komponen lain yang memiliki aktivitas anti diare. Nah, berikut ini kita lihat bagaimana cara pengolahan ekstrak daun jambu biji hingga bisa dikonsumsi sebagai obat diare. Jambu biji yang harus kita ekstrak agar mampu mengobati penyakit diare. Nah, jawabannya adalah karena daun jambu biji ini mengandung tanin, senyawa fenol, dan flavonoid yang memiliki aktivitas anti diare. Jadi, ekstrak daun jambu biji ini menghasilkan aktivitas anti diare melalui sifat antimikroba dan penghambatan pelepasan asetilkolin pada gastrointestinal. Nah, air rebusan daun jambu biji ini menunjukkan aktivitas daya hambat terhadap kolonisasi bakteri pada sel epitel serta menghambat produksi toksin dan enterotoksin bakteri. Dengan demikian, daun jambu biji dapat digunakan untuk mengobati penyakit diare, baik diare fungsional maupun diare yang disebabkan oleh patogen dalam spektrum yang luas. Nah, ini dia teman-teman hasil dari ekstrak daun jambu biji yang bisa dikonsumsi untuk penyakit diare. Nah, dari berbagai contoh tanaman di atas dan kandungan senyawa fitokimia yang ada di tiap tanaman obat, masyarakat Sulawesi Selatan turut memanfaatkan hingga hari ini, walaupun telah beragam teknologi terkait obat. Dan buat kamu sendiri, yuk kita biasakan mengkonsumsi tanaman obat dibandingkan dikit-dikit kita makan obat. Salam sehat!